Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat. Anak-anakku, jangan lupa olahraga, makan teratur, dan tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai ikhtiar kita menjaga kesehatan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Nah, anak-anakku, pada hari ini kita jumpa lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, namun sebelumnya anak-anak, Bu Guru akan menanyakan, apakah semuanya hadir? Ada yang sakit? Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah hari ini anak-anak semuanya hadir. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat semuanya. Semoga tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy shalihin. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, kita sudah berdoa. Semoga dengan doa tadi semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridhonya. Nah, anak-anakku, masih ingat pelajaran yang kemarin kita pelajari? Ya, kita kemarin belajar tentang membaca surat Atin. Saya kira anak-anak masih ingat semuanya. Nah, sekarang memasuki tema baru, yaitu pada pembelajaran pada pagi hari ini dengan tema Mari Belajar Al-Quran Surat Atin. Subtema, makna kandungan surat Atin. Apa tujuan pada pembelajaran pada pagi hari ini? Yaitu mampu membiasakan membaca makna Al-Quran Surat Atin dengan benar. Kedua, mampu memiliki perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran Surat Atin. Yang ketiga, mengetahui makna kandungan surat Atin. Yang keempat, menyebutkan makna kandungan surat Atin. Yang kelima, menuliskan contoh perilaku saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman Al-Quran Surat Atin dan Al-Fil. Nah, mengapa dinamakan surat Atin? Ayo anak-anak, siapa yang tahu? Surat Atin ini dinamakan Atin diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat Atin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk golongan surat yang diturunkan di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Mengapa manusia bisa berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah? Karena tidak beriman dan tidak beramal soleh. Anak-anak amati gambar berikut ini. Menurut kalian, gambar apakah ini di bawah ini? Ya. Menurut kalian,
Gambar buah apakah di bawah ini? Ayo, siapa yang tahu? Ini namanya buah tin yang disebut dalam surat Atin. Nah, apa makna kandungan surat Atin? Maka bacalah Al-Quran surat Atin dan artinya seperti berikut ini. Marilah kita melafalkan bersama-sama dan menyebutkan artinya supaya tahu makna dari surat Atin. Didahului dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wasyaitun. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua, wa turi sinin. Artinya, dan demi gunung Sinai. Ayat ketiga, wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Ayat ke-6. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Ayat ke-8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Nah, kita sudah membaca surat Atin beserta artinya. Kemudian, kandungan surat Atin maknanya bagaimana? Ayat pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Kandungan ayat kedua, yaitu Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai.
lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.280 meter ini juga dikenali dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Isi kandungan ayat ketiga yaitu kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat. Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran, supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ayat kelima. Allah mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Kandungan ayat ke-6. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Amati gambar di bawah ini. Ada orang yang sholat, berbagi dengan orang lain, menolong teman yang jatuh. Itu adalah contoh orang beriman dan beramal soleh. Ayat ke-7. Pada hari kiamat nanti, ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Kandungan ayat ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah yang memberi keputusan atas segala persoalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih kepada hamba-Nya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Nah, anak-anakku, kita sampai pada perilaku implementasi dari pemahaman surat At-Tin, yaitu 1. Taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Gemar bersedekah kepada orang yang membutuhkan. 3. Menolong teman yang kesusahan. 4. Berkata yang baik dan santun kepada orang lain. 5.
bergaul dengan semua teman tanpa membeda-bedakannya. Nah, apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini anak-anak? Coba dilihat gambar di sini ya. Nah, mari kita simpulkan sama-sama. Satu, Allah melalui surat Atin bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi Atin dan Zaitun. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Yang kedua, negeri yang aman adalah Makkah Al-Mukarramah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. 4, beriman dan beramal soleh. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran pada hari ini. Jadi kita harus mencontoh, harus bisa menulis contoh-contoh dari makna kandungan surat Atin. Nah, anak-anak, tibalah waktunya kita pada latihan soal atau tes evaluasi. Masukkan link tes evaluasi pada Google. Kerjakan dengan teliti, berdoalah sebelum mengerjakan. Nah, ini anak-anak, link Google-nya ya, Google Form di sini. Nah, ini. Nah, anak-anakku semuanya, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Anak-anak jangan lupa belajar di rumah. Dan tugasnya tadi dikumpulkan setelah pembelajaran hari ini 30 menit setelah pembelajaran ya. Jadi lewat Google Form tadi anak-anak bisa mengerjakan mulai saat ini dan terakhir 30 menit setelah pembelajaran ini ditutup. Nah, anak-anak belajar di rumah, jangan lupa berdoa, sholat 5 waktu, dan selalu berkomunikasi dengan orang tua. Dan minta bimbingan kepada orang tua supaya kita dapat memahami makna surat Atin dengan benar selain di sekolah. Nah, terima kasih anak-anak atas waktunya. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.